Nah, itu tadi negara paling tidak aman di dunia, negara yang miskin nomor 6 dunia, belajar Paling tidak apa dari aman, sana? paling miskin, Gak masuk paling akal paling itu. biadab. Nih, apa belajar biadab? Kita ini dari orangnya yang kita ini orang beradab, mau belajar biadab apa? Makanya saya heran ini wakil presiden sama Yusuf Kala sama si Prof ini. Ini yang tiga ini memang udah nggak bener nih. Ya, udahlah, Anda bertiga nanti meninggalkan catatan sejarah, catatan hitam di sejarah Anda. Dan Anda akan dikenal nanti sebagai perusak persatuan bangsa Indonesia. Cuman judul tiga serangkaiannya apa? Trinitas, Amin Rais, Maruf Amin dan Yusuf Kala. Itu bisa dibikin judul juga itu Pak Ya. Paul. Eh, Kapan-kapan kita Trinitas, angkat juga ya. ini Trinitas Mahakatun. Serangkai Mahakatun ya. karun. Amin Rais, Yusuf Kala, Maruf Amin. Cuma herannya Pak Jokowi ini kok menengah gitu ya. Apa Udah nggak berani Pak, udah nggak berani Pak. Saya rasa nggak berani Pak. Pak tua ini tuh nggak berani. Apa Sandra Pak, disandra. Pak Jokowi itu disandra. Dia salah. Ingat-ingat ya saudara ya, gambar ini ya saudara ya. Sudah diterima sama Anwar Abbas ya, MUI ya. Ingat ya, ingat saudara ya. Nah, ingat saudara ya, Yusuf Kala juga sudah manggil ya. Ya. Jangan dilabelin teroris ya. Taliban bukan teroris, compong nih. Ini Wapres compong saudara ya. Taliban kok bukan teroris, compong saudara ya. Saudara tahu nggak kata compong? Ini Wapres compong nih kalian nih ya. Taliban kok bukan teroris, ya. Ini Wapres compong saudara ya. Taliban bukan teroris, ya. Dan ini sangat dekat ya, sangat dekat dengan Anda nih ya. Wah, ini Tony-nya nih ya, si setan ini saudara ya, setan Dondi ini ya, Tony-nya nih. Ini harus Pak Santi Amar nih, bisa tuh Pak, bikin bagus, ide yang bagus tuh Pak, bikin podcast Pak. Iya. Untuk menolak Taliban itu ya, mengenai kecewaan kita terhadap pemerintah kenapa mengizinkan Taliban masuk, juga termasuk kita ungkit-ungkit semua kasus-kasus yang lama, dan wah itu ide yang bagus juga tuh Pak. Itu kan bisa kita lakukan sangat mungkin dan bisa kita viralkan dengan bantuan teman-teman kan. Udah minggu ini bisa, besok udah hari Jumat ya. Besok karena kita ada pelatihan itu sih. Besok hari Jumat ya, cepat sekali ya. Iya, cepat sekali. 3 hari ini kita melatihan apa itu podcast itu. Nah, besok prakteknya langsung. Bisa tuh ya, bikin podcast gitu bagus. Dan dengan praktek langsung itu besok bisa dipraktekkan itu ya. Ya langsung tema ini aja Pak Santi Amir. Prakteknya ya langsung itu anti Taliban aja. Iya. Taliban atau Talibeha Pak. Nah, itu tadi negara paling tidak aman di dunia, negara yang miskin nomor 6 dunia, belajar paling apa tidak dari aman, sana? paling miskin, Gak masuk akal paling itu. biadab. Nih, apa belajar biadab? Kita ini dari orangnya yang kita ini orang beradab, mau belajar biadab apa? Makanya saya heran ini wakil presiden sama Yusuf Kala sama si Profesor Sontoloyo ini. Ini yang tiga ini memang udah nggak bener nih. Ya, udahlah, Anda bertiga nanti meninggalkan catatan sejarah, catatan hitam di sejarah Anda. Dan Anda akan dikenal nanti sebagai perusak persatuan bangsa Indonesia. Itu saya yakin itu. Jadi Pak Maruf udahlah, stop. Anda kan sudah usia, stop gitu. Stop. Perhatikanlah, jalankanlah itu tugas atau amanat daripada negara itu, melindungi segenap bangsa, mencerdaskan bukan membodohi, ya, mensejahterakan bukan memiskinkan, menjaga ketertiban bukan membuat keonaran. Jadi Anda ini sebenarnya adalah pengkhianat negara kalau tidak melakukan amanat konstitusi, menciptakan ketertiban, ikut serta menciptakan ketertiban, tapi dengan Anda berbuat begini sudah menciptakan keonaran ini. Cuma kelompok tertentu tidak berani ngomong, penakut semua gitu. Termasuk para pendeta-pendeta atau ketua-ketua aras Kristen itu atau yang lain itu, penakut, pengecut.
Kenapa? Nggak tahu, mungkin sudah disodok sana sini kan, atau mungkin kartunya udah dipegang, seperti si Gilbert, apa itu si Gilo dan yang lain-lain. Perjuangkan dong, perjuangkan. Itulah gunanya kita hidup di dunia ini, bukannya mementingkan diri sendiri. Jadi ya sudahlah. Tapi sehebat apapun rancangan jahat Anda terhadap orang-orang benar di Indonesia ini, Anda nanti akan kalah, cepat atau lambat. Gusti Orasare. Lanjut Pak Franslisi. Ya, jadi yang tadi itu kan kalau zaman apa ya, zaman Budi Utomo ya, ada 3 serangkai toh. Nah, ini 3 serangkai juga ini Pak. Iya. Kalajeng, Amin Rais, Maruf Amin. Wah, ini 3 serangkai ini. Nah, ini cuman judul 3 serangkainya apa? Trinitas, Amin Rais, Maruf Amin, dan Yusuf Kala. Itu bisa dibikin judul juga itu Pak Ya. Paul. Kapan-kapan kita Trinitas, angkat juga ya. Ini Trinitas Mahakadrun. Ya betul Pak. Trinitas Kadrun. Trinitas 3 serangkai Mahakadrun ya. kadrun ya. Amin Rais, Yusuf Kala, Maruf Amin. Cuma herannya Pak Jokowi ini kok menengah gitu ya. Apa Udah nggak berani Pak, udah nggak berani Pak. Saya rasa nggak berani Pak. Pak tua ini tuh nggak berani. Disandra Pak, disandra. Pak Jokowi itu disandra. Dia salah. Dia salah. Ya sudahlah, kita pokoknya sekarang diakonia sekencang-kencangnya. Kita dengarkan lagi ya. Muslims go and conquer the adjacent country. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation, jizya. When enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. But the ruling is for Sharia. If they refuse, then we have to fight. Then we capture you, you become our slaves, and we take your land. Because you refuse, I give you 2 good options. This is the strength of Islam. But nowadays, forget this. Maybe in the coming 40, 50 years when the Muslims become strong. Just They refuse. Ya, tapi sangkanya dia mau gerek orang tidur gitu. Ya suruh datang aja dia di sini. Ya, ingat-ingat ya saudara ya, gambar ini ya saudara ya. Sudah diterima sama Anwar Abbas ya, MUI ya. Ingat ya, ingat-ingat saudara ya. Nah, ingat-ingat saudara ya, Yusuf Kala juga sudah manggil ya. Ya. Jangan dilabelin teroris ya. Taliban bukan teroris, compong ini ya. Ini Wapres compong saudara ya. Taliban kok bukan teroris, compong saudara ya. Saudara tahu nggak kata compong? Ini Wapres compong nih kalian nih ya. Taliban kok bukan teroris, ya. Ini Wapres compong saudara ya. Taliban bukan teroris, ya. Dan ini sangat dekat ya, sangat dekat dengan Anda nih ya. Wah ini kroninya nih ya, si setan ini saudara ya, setan Dondi ini ya, kroninya nih. Oke, kata terakhir. Siapa mau kata terakhir? Mana nih? Pordere, Tumbar itu. Bagus. Ini Ibu Lisol ini baru bangun tidur nih. Dia baru pulang dari Sipio. Ada Insan Bumi, silakan. Halo, shalom, selamat malam Pak Pau. Shalom. Iya. Memang kalau kita lihat sepak terjang Yusuf Kala ini sungguh ini Pak ya, sungguh lihai sekali gitu Pak. Biadab. Memang dia biadab itu. Iya, dia seperti manusia 1000 wajah gitu Pak. Jadi di saat bersama dia pernah jadi wakil presiden, bisa rangkap jabatan ya, sebagai ketua Dewan Masjid, sebagai ketua PMI juga. Istilahnya segala macam hal yang strategis Pak ya, dia bisa masuk ke sana gitu ya. Bahkan sampai ke mungkin jabatan-jabatan yang cukup strategis di BUMN Pak ya. Jadi gini Pak, memang kalau kita lihat cara yang dilakukan oleh khilafah itu MUI Pak ya, ini seperti yang dilakukan oleh Taliban Pak, di Afghanistan ya.
Jadi awalnya mereka kan istilahnya dengan cara damai gitu Pak ya. Tapi lama-lama mereka mulai masuk ke politik dan akhirnya bisa menguasai Afghanistan gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita flashback ke belakang waktu terjadi kerusuhan Suriah Pak ya, Suriah. Itu kan ada pernah filmnya itu Pak. Filmnya berjudul White Helmets Pak ya, White Helmets. White Helmets itu jadi sebenarnya tuh isinya dia dibilangnya mengaku sebagai penolong untuk korban-korban ya, korban-korban yang berjatuhan ketika konflik. Mana nih insan bumi? Mikrofonnya mati. Mikrofonnya dinyalakan lagi insan bumi. Insan bumi. Wah, jangan-jangan lagi ada Taliban di belakangnya nih insan bumi nih. Mikrofonnya disembelih. Siapa yang bisa menguasai masjid, siapa ketuanya, dan itu juga organisasi kemanusiaan, PMI siapa ketuanya gitu ya. Dan juga ada lagi satu lagi organisasi Pak yang namanya organisasi Mercy Pak. Mercy ini memang naungan, memang masih satu lembaga dengan PMI ya. Tapi memang dia bernaung bilang misi kemanusiaan untuk wilayah-wilayah Asia deh. Tapi yang jadi masalah ketika ada konflik seperti di Myanmar gitu ya, organisasi Mercy ini datang ke sana, dia malah membangun masjid gitu di sana di Myanmar. Bukannya membantu para korban, di sana malah istilahnya bikin jaringan ya, malah banyak mengalahkan orang gitu. Jadi ini semua dari mana ininya muaranya pasti dari dana dari MUI, dananya MUI Pak. Jadi mereka itu seperti organisasi yang seperti negara dalam negara ya. Mereka ini seperti mau berontak untuk menguasai Indonesia. Mereka mau kudeta gitu ya. Jadi semua ini dia bisa masuk infiltrasi. Jadi karena memang jaringannya dia cukup bagus dengan memakai ini bilangin nilai kemanusiaan ya, dengan organisasi kemanusiaan dengan membantu korban-korban bencana dan juga kita menolong sesama muslim gitu ya. Jadi sebenarnya mereka punya tujuan yang jahat itu sebenarnya. Jadi kita bisa lihat lah, jadi ini bagaimana mereka membentuk ini Pak, membentuk pola ini mereka sepertinya cukup luas jaringannya. Mungkin kalau kita lihat Indonesia ini sudah dikuasai mereka, jaringan mereka gitu. Jadi kalau kita mau kemana itu mereka orang mereka semua gitu. Jadi sulit untuk kita. Jadi kalau misalnya kita mau bergerak, mungkin kita bergerak dari bawah dari kemanusiaan Pak ya. Karena mereka itu juga bergerak dari sana, dari kemanusiaan itu. Mereka seolah membuat posko-posko untuk untuk orang kecil, tapi sebenarnya mereka punya tujuan untuk menjaring jaringan gitu Pak. Begitu kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak ya. Oke, Pak Sandi Amar, penutup Pak, terakhir Pak. Baik, terima kasih Pastor, terima kasih yang lain-lain. Saya hanya mengatakan begini, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Indonesia sudah menuju negara agama. Dan arsiteknya adalah Maruf Amin, Yusuf Kalla, dan Sisontoloyo, profesor dari Yogyakarta. Terima kasih, Tuhan memberkati.